Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nani Yuniar, SSMKes, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Yang pertama ada Nur Afdalia Syam, yang kedua ada Rizda Sandifa Saputri, yang ketiga ada Wader Sifat Mala, yang keempat ada Andi Abelia, yang kelima ada Auzia Amalia Fitri, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Siti Rahma Humaira selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kita pada pagi hari ini. Yang akan membahas tentang teknologi perencanaan kesehatan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan kesehatan. Perencanaan adalah proses yang penting untuk mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan menggunakan sumber daya yang ada, dan perencanaan kesehatan merupakan suatu ketelitian yang membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan, serta membantu dalam pemanfaatan epidemiologi, penelitian kesehatan, dan pengendalian penyakit. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan yang akan dipaparkan oleh presentator pertama, yaitu Auzia Amalia Fitri. Pada Auzia Amalia Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi tentang teknologi perencanaan kesehatan. Teknologi perencanaan kesehatan atau e-health itu merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pelayanan kesehatan. Teknologi kesehatan ini mencakup pengembangan, penggunaan, dan penerapan teknologi untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pertukaran informasi kesehatan. Teknologi perencanaan kesehatan adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses perencanaan kesehatan. Nah, teknologi ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat keputusan perencanaan. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah penilaian, di mana kita sekarang dan di mana kita ingin berada. Nah, dalam materi ini ada yang harus kita ukur. Yang pertama adalah asal-usul konsep kebutuhan. Apa dan dari mana konsep kebutuhan tersebut. Nah, yang kedua, taksonomi kebutuhan. Dalam taksonomi kebutuhan ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah kebutuhan kesehatan atau definisi kesehatan yang didefinisikan secara teknis atau normatif. Yang kedua adalah keinginan atau kebutuhan yang kita rasakan atau yang dirasakan. Yang ketiga adalah permintaan dan pemanfaatan. Yang keempat, adanya kebutuhan komparatif. Yang kelima, kebutuhan layanan dan standar sumber daya versus atau lawanannya adalah kebutuhan defisiensi kesehatan. Nah, yang harus kita ukur lagi yang ketiga yaitu resolusi konsep kebutuhan. Di mana resolusi konsep kebutuhan ini terdapat 2 poin. Yang pertama, relativitas dan saling ketergantungan kebutuhan. Kebutuhan defisiensi kesehatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua ini kebutuhan dan penjatahan. Penilaian yang kita ukur yang terakhir adalah cara yang berguna untuk melanjutkan. Cara yang berguna untuk melanjutkan ini adalah kita dapat menunjukkan bahwa kita harus memperhitungkan kekurangan kesehatan masyarakat sebagai titik awal. Nah, alasan pertama untuk melakukan ini adalah untuk menjaga sifat dan ukuran berbagai kegagalan yang akan kita hadapi nanti. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Auzia Amalia Fitri. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator kedua yaitu Rizda. Kepada Rizda saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu interpretasi data. Yang pertama yaitu keinginan atau tujuan, yang dimana keinginan adalah salah satu jenis tujuan atau perhatian yang berorientasi pada akhir yang mencerminkan apa yang diinginkan oleh orang atau kelompok. Yang kedua yaitu tujuan sasaran. Sasaran atau sasaran yang
Turunan adalah sasaran yang diungkapkan melalui proses analisis perencanaan sebagai keadaan akhir yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu tujuan dan subtujuan yang berasal dari turunan yang disempurnakan menjadi subentitas yang harus dilakukan sebagai yang pertama bagian dari tujuan, yang kedua yaitu dalam perjalanan untuk mencapainya. Dari selanjutnya yaitu seleksi tujuan. Seleksi tujuan teknologi perencanaan kesehatan terbagi atas 4. Yang pertama yaitu teknologi perencanaan kesehatan atau HPT adalah penggunaan teknologi informasi yang mendukung proses perencanaan kesehatan. HPT dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang kesehatan. Yang ketiga yaitu membuat model dan skenario untuk memprediksi kebutuhan kesehatan di masa depan. Terakhir yaitu mengembangkan rencana kesehatan yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arsida Sandifa Saputri. Kemudian presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator ketiga yaitu Andi Abelia. Kepada Andi Abelia saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang seleksi kebutuhan teknologi perencanaan kesehatan. Proses seleksi kebutuhan teknologi perencanaan kesehatan memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kondisi kesehatan masyarakat serta strategi dan tujuan dari perencanaan kesehatan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi kebutuhan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan kebutuhan organisasi tersebut dan dalam klasifikasi kebutuhan ini terdiri dari beberapa faktor seperti jenis data yang diperlukan, tujuan penggunaan data, dan sumber data. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi teknologi. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi teknologi yang tersedia di pasaran. Evaluasi teknologi dapat dilakukan dengan membandingkan fitur dan kemampuan teknologi tersebut dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi, teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat dipilih. Pemilihan teknologi harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, kemudahan penggunaan, dan dukungan teknis. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andi Abelia telah memaparkan materinya. Presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator keempat yaitu Nur Afdelia Syam. Kepada Nur Afdelia Syam saya persilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu penilaian teknologi, di mana penilaian teknologi perencanaan kesehatan mencangkup berbagai aspek. Yang pertama, keamanan. Apakah teknologi kesehatan tersebut aman untuk digunakan? Yang kedua, efikasi. Apakah teknologi kesehatan tersebut efektif dalam mencapai tujuannya? Ketiga, efektivitas. Apakah teknologi kesehatan tersebut efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pasien? Yang keempat, keterjangkauan. Apakah teknologi kesehatan tersebut terjangkau oleh masyarakat? Yang kelima, dampak sosial. Apakah teknologi kesehatan tersebut memiliki dampak sosial yang positif atau negatif? Selanjutnya, penilaian teknologi perencanaan kesehatan dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, uji klinis, di mana uji coba klinis merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menilai efektivitas dan keamanan suatu teknologi kesehatan. Yang kedua, analisis data, di mana analisis data digunakan untuk menilai keefektifan dan keterjangkauan suatu teknologi kesehatan. Yang ketiga, survei. Survei dapat digunakan untuk menilai dampak sosial suatu teknologi kesehatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nur Afdelia Syam telah memaparkan materinya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator kelima yaitu Wadi Rizky Fatmala. Kepada Wadi Rizky Fatmala saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya adalah keputusan pada layanan.
Keputusan pada layanan kesehatan terhadap teknologi perencanaan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adalah kebutuhan dan tujuan organisasi. Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan dan tujuannya sebelum membentuk keputusan tentang teknologi perencanaan kesehatan. Yang kedua adalah ketersediaan sumber daya. Organisasi harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan menggunakan teknologi perencanaan kesehatan. Yang ketiga, kesiapan organisasi. Organisasi harus siap untuk mengadopsi perencanaan kesehatan. Hal ini dapat mencakup perubahan pada kerja dan proses bisnis. Yang keempat adalah faktor eksternal. Faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan perubahan tren kesehatan juga dapat mempengaruhi keputusan organisasi tentang teknologi perencanaan kesehatan. Baik, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelima presentator kita yang membahas tentang teknologi perencanaan kesehatan. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.